Ya, banyak sekali pertanyaan dari calon mahasiswa baru yang mungkin banyak banget yang ini Bapak kepo gitu ya, bahasa kerennya itu kepo banget mengenai ini kan jalur tes mandiri yang menggunakan rapor dan juga UTBK di tahun yang kedua, berarti sama dengan tahun 2020 Bapak ya. ya, ya betul. Mandiri ini banyak ditakuti Bapak sebenarnya. Ya. Tapi yang ditakutkan itu adalah biayanya Bapak. Nah, mengenai biaya ini Bapak bisa jelaskan apa yang bisa kita persiapkan agar kita tetap bisa menjadi mahasiswa baru Universitas Brawijaya dengan biaya yang minim. Ya, ya baik. Ya memang mandiri ini sebenarnya secara eksplisit sudah disampaikan jalur mandiri adalah jalur yang memang ditanggung oleh sendiri, bukan ditanggung oleh pihak lain. Jadi itu sebenarnya sudah apa ya, ada demarkasi yang sangat jelas antara jalur SN sama SBMPTN yang memang kuotanya lebih banyak. SN sama SBM 70%. Bagi yang memang secara kemampuannya bagus, ekonominya kurang, itu kesempatan di SN sama SBMPTN 70% sangat tinggi. Kemudian kami jalur vokasi pun kemarin jalur prestasi maupun SN dan SP juga ada, itu UKT saja tanpa ada uang pangkalnya. Sehingga itu sebenarnya posnya harusnya di situ. Kalau memang secara kemampuan cukup kan gitu. Tapi kalau memang dia belum mendapat kue di SN sama SBMPTN, ya bisa saja mendapat di Mandiri. Memang Mandiri ini punya spesifikasi tersendiri karena dengan Mandiri tadi ada komponen yang memang namanya IP, iuran pengembangan institusi itu lebih besar dibandingkan dengan hanya UKT saja. Kalau UKT sebenarnya sama dengan reguler, tapi yang diambil hanya 4, 5, dan 6 kategorinya. Tapi tidak ada 1, 2, 3 untuk yang jalur mandiri. 4, 5, 6 ditambah dengan IP-nya 4, 5, 6 juga. Sehingga dari situ ada alokasi yang memang menjadi beban kepada orang tua maupun siswa yang memang mengikuti jalur mandiri. Tapi yang memang kita tidak menutup kemungkinan. Semuanya punya peluang. Ada mekanisme, ada proses yang nantinya ada diumumkan pada saat penetapan UKT. Sehingga kami lihat dulu seperti apa. Kami tidak bisa berandai-andai pasti nanti akan gini. Tidak, karena semuanya ada mekanisme dan prosedur yang sudah ditetapkan. Di bantuan keuangan.up.ac.id nanti akan disampaikan mekanisme prosesnya, ada banding, ada angsur, karena harus dilihat dulu. Tidak bisa kami sekarang sampaikan, nanti kalau sekian akan dapat sekian. Ini tidak bisa, karena semuanya by data. Tidak bisa kami memutuskan sebelum ada data masuk, baru nanti akan dilihat seperti apa. Karena dengan input yang ada akan menunjukkan performanya seperti apa. Inginnya orang tua itu bayarnya murah, angsurnya sedikit. Nah, kalau seperti itu saya kan juga nggak bisa. Jadi kami tetap akan melihat data dulu, baru ada semacam keputusan. Ini harusnya diapain, ini diturunkan atau diangsur sesuai dengan kemampuan yang diinginkan. Tapi semuanya akan terproses setelah mereka diterima dulu. Kalau sebelum diterima kami tidak bisa berandai-andai kan gitu. Ya, betul. Jadi kalau ada yang ragu-ragu untuk jalur mandiri, yang penting coba dulu, nanti untuk pengajuannya bisa dilakukan setelah masuk gitu Bapak ya? Ya, betul. Jadi ada program namanya bantuan keuangan yang nanti di situ ada mekanisme untuk pengajuan. Tapi harus disiapkan dulu. Ibaratnya mau memancing itu kayaknya cukup atau tidak. Jangan hanya sekedar saya nggak mampu, tapi nggak mau buat surat keterangan, buat surat penghasilan. Jadi yang sering terjadi anak-anak kalau wira swasta orang tuanya kerja di toko, kerja di apa, itu nggak punya gaji, nggak punya bukti penghasilan, ya harus buat surat keterangan penghasilan. Karena harus tertulis, tidak bisa hanya sekedar omongan. Caranya bagaimana? Anda datang ke kelurahan atau RT RW, memastikan saya setiap bulan penghasilannya sekian, sesuai dengan pengakuan. Kejujuran orang tua, kejujuran siswa, sangat kita hargai. Jadi kami tidak mungkin akan mensurvei satu persatu, tetapi kejujuran Anda, ibaratnya 1 bulan pendapatan berapa, 1 tahun menjadi akumulasinya. Itu akan menjadi informasi bagi siswa kalau memang kondisinya kurang mampu, yang ditunjukkan dengan data, bukan dengan hanya sekedar minta, saya nggak mampu, tapi nggak punya data sama sekali. Oke, nah ini untuk jalur seleksi mandiri nih Pak. Tadi Bapak sampaikan untuk SNM dan SBM itu kemungkinan keterimanya adalah 70%. Berarti secara tidak langsung seleksi mandiri adalah sisanya 30% gitu Bapak ya. Lalu ya, untuk jalur seleksi yang rapot sama yang UTBK ini
apakah ada sekatnya Pak atau itu juga termasuk di 30% seleksi mandiri sama raport raport sama UTBK ini jadi satu di Ya, 30% daya tampungnya itu Pak. iya betul. Jadi semuanya akan tetap akan kita bagi lagi lah. Nggak mungkin kita akan Jadi diskriminasi. satu. Jadi Oke. rapotnya persenan lebih besar, Mhm. UTBK lebih besar, pasti akan kita bagi ya minimal 50%, 50% dari angka 30% tadi. Tapi itu pun nanti juga akan terbagi di gelombang satu dan gelombang 2. Karena kami membuka di 2 gelombang. Antisipasi apa? Karena berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya, begitu dinyatakan diterima, siswa itu tidak selalu daftar ulang. Kami banyak juga yang tidak mendaftar ulang di UB, sehingga kami kedapatan kursi kosong juga cukup banyak, sehingga dengan kesempatan ada gelombang 2, kita punya kesempatan bagi yang sudah diterima, daftar ulang atau tidak, kemudian setelah itu dapat pasti, kita gelombang 2 tetap masih jalan, sehingga besok bisa menerima. Tapi kuotanya tetap punya. Jadi kita tidak hanya sekedar sisa, tapi kita sudah siapkan lah, punya skenario untuk tetap memberi kesempatan di gelombang 2-nya. Tapi Berarti ada dua kesempatan gelombang. di gelombang satu yang menjadi prioritas anak-anak supaya bisa mendaftar di situ. Oke, baik. Berarti yang tidak diterima di gelombang pertama bisa mendaftar kembali di gelombang kedua, Bapak ya? Iya, bisa. Oke, baik, Bapak. Nah, ini kita bedah satu persatu nih, Pak, dari jalur raport dan juga jalur UTBK. Berarti untuk tahun ini kita nggak ada seleksi tulis untuk masuk Universitas Brawijaya di jalur mandiri, Bapak. Betul seperti Ya, itu? tidak ada. Karena dengan pandemi seperti ini, kita sangat membatasi. Pertama. Kedua, kita sudah ada hasil dari UTBK. Di mana UTBK ini merupakan nilai yang skala nasional diakui oleh semua pihak. Sehingga kita bisa memanfaatkan nilai itu menjadi salah satu input kepada mahasiswa Universitas Brawijaya dengan asumsi ya standar berapa yang bisa kita dapatkan. Karena terus terang banyak yang tanya, kita grade-nya berapa? Nggak bisa, karena setiap tahun pasti akan ada perubahan. Nilainya juga berubah, mendaftarnya juga berubah. Kalau dibatasi ke tahun kemarin sekian, tapi sekarang kok nggak bisa masuk? Dikira kita bohong lagi kan gitu. Jadi kita nggak pernah menyampaikan batas-batasan nilai yang bisa diterima di Universitas Brawijaya. Karena tahun 2019, 2020, dan 2021 mekanisme penilaian dan tesnya juga berbeda dari setiap tahunnya. Sehingga kami juga tidak tahu seberapa jauh nanti yang akan mendaftar di jalur UTBK, nilai-nilai yang akan ikut di Universitas Brawijaya. Dan mungkin saya tambahkan lagi, berarti untuk yang UTBK untuk UTBK itu tidak harus memilih pada saat SBMPTN-nya di UB. Asalkan Anda tes dimanapun, pilihannya dimanapun, Anda bisa mendaftar UTBK di Universitas Brawijaya dengan bekal apa? Nomor tes saudara. Sehingga nomor tes saudara itu menjadi salah satu akun yang kami pakai untuk mendapatkan nilai dari LTMPT. Jadi saudara tidak perlu mengirimkan nilainya UTBK, karena nilai UTBK didapatkan nanti setelah pengumuman. Sehingga pada saat mendaftar cukup dengan nomor pendaftaran saja. Oke, baik. Berarti meskipun UTBK-nya kemarin itu ada di universitas yang lain, itu kita bisa daftar untuk mengajukan UTBK kita ke Universitas Brawijaya, betul begitu, Bapak? Iya, betul. Ya. Oke, dan untuk yang jalur UTBK ini sama. Ya, pilihannya juga tidak harus sama. Jadi Anda punya kemerdekaan. Jadi Anda tes di mana, bisa mendaftar di UB, Anda tidak ikut UTBK dengan sama dengan pilihan prodinya di UB juga nggak masalah, bebas. Jadi tidak ada harus mengikuti apa yang sudah diikuti di UTBK, tidak. Jadi UTBK itu hanya senjata saja untuk bisa mendaftar di Universitas Brawijaya. Oke, jadi bekal dari nilai UTBK yang udah diikuti kemarin, Bapak ya? Ya. Khusus lalu untuk jalur khusus 2021 saja. Berarti begini Pak, untuk yang jalur raport berarti nggak ada bedanya untuk yang SNM, Pak? Atau ada persyaratan tersendiri untuk jalur raport yang diseleksi mandiri kali ini? Hampir sama, cuman kalau SN kan nilai semester 1 sampai semester 5. Kita hanya ambil semester 3 sampai semester 5. Kemudian ada tambahan prestasi akademik dan non akademik kan gitu. Jadi terus kemudian dari IPA bisa pilih ke sosial, kemudian bisa campuran kan gitu aja. Jadi prinsipnya hampir sama dengan SNMPTN, prestasi dari raport yang kita ambil dan juga poin sekolah yang pernah didapatkan baik itu melalui akreditasi maupun prestasi-prestasi yang sekolah yang mungkin ada. Tapi secara prinsip prestasi individu yang menjadi nilai tambah bagi mahasiswa untuk diterima di Universitas Brawijaya.
Oke, baik. Berarti untuk jalur rapotnya ini kurang lebih sama lah ya, Pak. Untuk ke seleksi mandiri ini sama, hampir sama kayak SNM. Nah, ya. Cuman gambarannya kalau yang di jalur seleksi mandiri ini dari semester 3 sampai semester 5 untuk yang di Masuk kita, jadi nilainya, ya. iya, kita masukkan. Untuk untuk yang jalur UTBK ini Bapak banyak yang bertanya, kira-kira untuk jalur UTBK ini eh ada yang bingung gitu Pak. Kalau nggak ikut UTBK tahun ini, emang bisa ikut jalur mandiri Kalau yang yang bawah? ya, jadi yang UTBK itu memang khusus, memang yang Mm-mm. sudah ikut UTBK di tahun 2021 saja. Tapi angkatannya kan macam-macam. Ada angkatan 2019, angkatan 2020, Ya. angkatan 2021 yang mendaftar kemarin UTBK. Oh, Jadi angkatan yang bukan, dimaksud ini angkatan yang lulus SMA Bapak ya? iya betul. Jadi angkatan 2019 yang lulus SMA-nya, angkatan 2020, tapi kemarin ikut tes UTBK. Jadi itu punya Hmm. kesempatan yang Oke. sama dengan mahasiswa 2021, tetapi hanya yang ikut tes UTBK 2021. Mereka memperjelas dan mengutip kata-kata dari beliau, Bapak Heri tadi mengatakan kalau modal dari jalur seleksi mandiri ini adalah nilai UTBK dan nilai rapot semester 3 sampai semester 5. Merajuk ke pertanyaan selanjutnya Bapak ya, apa sih Ya. yang harus kita persiapkan? Tadi kan kita udah mengulik satu persatu jalur raport, jalur UTBK. Apa yang harus kita persiapkan untuk calon mahasiswa baru nih yang harus mempersiapkan untuk jalur seleksi mandiri yang akan dibuka minggu depan, 2 Juni 2021. Jadi kami minta kepada adik-adik membaca semua informasi yang ada di Selma, disiapkan jalur UTBK atau jalur rapor yang akan didaftar. Jadi kalau jalur UTBK ya harus ada, dia punya NISN, ada NPSN-nya, cuma tidak diupload. Jadi hanya mengupload nomornya saja, NISN berapa, NPSN-nya Oke. berapa. Karena kami meyakini yang ikut UTBK itu sudah mendapatkan verifikasi kelulusannya, baik itu yang menggunakan raport, apa menggunakan ijazah maupun surat keterangan lulus atau surat keterangan kelas 12, sehingga sebenarnya mereka sudah mendapatkan verifikasi saat mengikuti tes, sehingga pada saat ini dia cukup dengan nomor pendaftarannya saja yang akan dilakukan upload di dalam sistem yang sudah kita miliki untuk melakukan proses pembayaran nanti mulai tanggal 2, dan juga melakukan upload berkas. Siapkan raport Anda, kalau memang jalur raport sesuai dengan yang diminta, kemudian baca secara detail. Raport mana? Kadang-kadang masih tanya lagi, raportnya bidang apa? Di situ sudah bunyi, di bidang pengetahuan saja. Kemudian dilegalisir atau tidak? Legalisir yang di-scan. Jadi di fotokopi dulu, baru dilegalisir. Baru itu diupload. Kemudian kalau terlanjur dari aslinya, terus tempatnya jauh, ya enggak apa-apa, bisa saja dari aslinya, tetapi kita prioritaskan yang dilegalisir, yang di-scan baru diupload. Kemudian rata-rata nilai peminatan bagaimana? Rata-rata itu antara IPS sama IPA memang beda, atau SMK juga beda. Makanya kami tidak menyebutkan mata kuliahnya spesifik apa, mata pelajarannya apa. Kalau mata pelajaran umumnya sudah kami sebutkan. Kan, tapi kalau untuk mata kuliah peminatan beda-beda. Seperti contoh, yang IPS mata kuliah peminatan ada ekonomi, ada sosiologi, ada geografi, atau ilmu sosial, sosiologi lainnya. Itu ada 4. Itu ditambahkan di jumlah dibagi 4. Itu sudah menjadi rata-rata peminatan. Yang IPA bagaimana? Yang IPA rata-ratanya adalah ada matematika, ada fisika, biologi, sama kimia. Itu matematika, mata pelajaran peminatan di jumlah dibagi 4, itu juga rata-rata di peminatan. Itu yang sering anak-anak itu secara pemahamannya tidak mengikuti atau tidak memahami apa yang bisa kita inginkan menjadi syarat pada saat masuk di jalur rapor. Ya. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Tadi pertanyaannya sekaligus, jawabannya sekaligus menjawab dari Ed Avicenna. Nah, kali ini menuju ke pertanyaan selanjutnya. Ada banyak sekali pertanyaan mengenai ini sih, jurusan yang bisa kita pilih di jalur seleksi mandiri UB. Kalau yang di SNM mungkin 3, itu pilihannya bisa campur gitu Pak ya. Untuk tahun ini seperti apa Pak? Jadi Untuk kita pilihan. pilihannya untuk satu daftar. Jadi umpama dia daftar di jalur UTBK. Sekali daftar, UTBK itu hanya sekali mendaftar.
itu hanya memilih Hmm. dua prodi, baik prodi itu di eksakta atau prodi yang di sosum. Jadi kalau di saintek, jadi dia kalau UTBK-nya dia mengikuti ujiannya di saintek, dia hanya memilih di saintek. Kalau dia anak IPA, tapi dia ikut ujiannya di sosum, dia juga hanya bisa pilih di sosum, tidak bisa lintas lagi. Jadi untuk pemilihan prodi bagi yang ikut UTBK, di UTBK-nya itu saintek, dia hanya memilih di saintek Mhm. aja, tidak bisa lintas. Oke, Kemudian dia bisa oke. dia anak anak IPA kemudian ikut desain di sosum, dia hanya memilih juga di prodi sosum. Jadi karena nilainya dia sosum. Baru kalau dia pilihannya campuran, dia bisa memilih IPA 1, IPS 1 atau semuanya IPA, semuanya IPS juga tidak masalah. Jadi itu yang membedakan pilihan jalur di nilai UTBK. Tapi kalau pilihan di raport bagaimana? Raport Anda bisa memilih dua juga. Kalau anak IPA bisa memilih IPA semua atau IPA dan IPS atau IPS semua juga bisa. Tetapi anak IPS tidak bisa lintas ke IPA. Juga SMK juga demikian, SMK, MA, Mhm. yang MA IPA, MA IPS juga sudah ada patokannya sendiri. Kalau SMK, hanya SMK memang ada beberapa batasan seperti contoh di FISIP, FIB, maupun di FK tidak menerima anak dari SMK. Itu yang sudah jadi pedoman untuk supaya adik-adik tidak memilih itu. Tapi kalau yang lain di situ ada prodinya sudah mensyaratkan pada saat memilih prodi sudah ada batasan, nanti nggak bisa leluasa. Jadi pasti ada apa itu aturan yang memang di sistem tidak bisa lintas sesuai dengan keinginan tanpa ada mengikuti syarat yang sudah kita tetapkan. Oke, baik. Sudah sangat jelas sekali nih Sobat Hub Radio, Bapak Heri menerangkan bahwa yang ikut untuk jalur UTBK ini berarti Bapak saya rangkum ya, yang UTBK di Saintek hanya bisa memilih di Saintek karena nilainya nilai Saintek. Begitu pula sebaliknya kalau UTBK-nya Soshum berarti masuknya untuk daftarnya juga Soshum karena nilai UTBK-nya Soshum. Ya, Begitu ya, Bapak ya. ya, ya. Lalu ada Oke, yang tanya mengenai jalur zonasi, Bapak. Apakah ada zonasi masuk dalam kriteria penilaian jalur mandiri Universitas Brawijaya? tidak ada. Kami semuanya Tidak berdasarkan ada. nilai. Jadi tidak ada zonasi atau wilayah yang bisa diterima. Kami secara umum memberikan apresiasi berdasarkan nilai, baik itu UTBK maupun rapornya. Itu yang tidak ada. Mungkin sebagai tambahan lagi bahwa Anda untuk memilih prodinya betul-betul melihat persyaratan yang ada. Jangan sampai Anda mendaftar, tapi baru tahu setelah dia memilih prodi, oh ternyata nggak boleh ya. Oh ya berarti itu Hmm, akan jadi merugikan juga saudara. Dan jangan ya. mepet-mepet. Usahakan waktunya untuk mendaftar ini jangan menunggu setelah apa itu penutup setelah pengumuman SBMPTN baru berbondong-bondong. Pasti secara sistem kalau dihit begitu banyak bersamaan akan menyulitkan. Tapi kalau memang punya biaya, punya waktu untuk mendaftar, silakan manfaatkan waktu di awal supaya Anda bisa lebih nyaman dan tidak dan punya waktu lebih cukup untuk melengkapi berkas yang saudara miliki. Oke, baik, Bapak. Ini untuk menjawab pertanyaan dari Dinda Aldiar. Halo Dinda, mohon maaf izin bertanya, Bapak. Untuk sertifikat peserta apakah berpengaruh? Sertifikatnya apa saja yang perlu kita siapkan, kita input untuk agar bisa memperkuat persyaratan kita untuk masuk di seleksi mandiri Universitas Brawijaya, Bapak. Silakan Jadi dijawab, Bapak. ya kami secara umum sudah kita sampaikan di dalam web selma.up.ac.id. Tambahan peserta itu adalah sertifikat prestasi. Jadi sertifikat prestasi ini akan Hmm. menambah. Ibaratnya kalau dia punya prestasi, poinnya bertambah, tidak hanya sekedar dari rapor saja. Seperti contoh, dia punya prestasi dengan nasional, kemudian dia juara satu, di bidangnya apa, minat apa, bakat apa, itu akan punya nilai lebih dibandingkan yang tidak punya sama sekali. Kemudian kalau hanya sebagai peserta, kami mohon maaf, tidak bisa menambah poin atau grup apa itu sertifikat menjadi anggota, sertifikat menjadi ketua, sertifikat menjadi apalah yang koordinator apa itu tidak bisa menjadi salah satu tambahan. Itu manfaatkan aja kalau diterima di UB, ikut Oke. organisasi yang kamu senangi. Karena itu tidak merupakan kaitan secara langsung dalam hal penilaian di seleksi mandiri di Universitas Brawijaya.
Oke, berarti sertifikat yang berpengaruh di seleksi mandiri ini adalah sertifikat juara gitu Bapak ya, bukan sertifikat Ya, ikut seminar, bukan ya, sertifikat ikut menjadi peserta gitu ya. ya. Berarti sertifikat apapun nih Sobat Radio buat kamu yang punya sertifikat juara satu, tingkat nasional, kota, itu bisa kamu masukkan untuk menambah poin gitu Bapak ya. Ya, ya. Jadi bisa dimasukkan baik itu juara 1 sampai harapan. Jadi harapan 1, 2, 3 atau medal gold, medal perunggu atau perak itu juga sudah bisa mewakili itu. Untuk menambah poin gitu Bapak ya. Nah Ya, ini ya. Rega mau bertanya nih Bapak, untuk jalur seleksi mandiri S1 sama vokasi apakah ada perbedaan Bapak? Jadi gini, kita sekarang ini dengan menggabungkan dua seleksi vokasi sama mandiri S1, dengan itu tidak ada. Jadi semuanya bisa memilih. Ibaratnya kita membuka banyak pintu untuk bisa mendapatkan diterima di UB. Mau pilih di vokasi saja boleh. Mau pilih gabungan, satunya satu, vokasinya satu juga boleh. Contoh Anda jalur UTBK daftar dua prodi S1 semua. Kemudian jalur rapor juga daftar lagi, bisa pilih ke vokasinya semua juga nggak ada masalah. Jadi kemudian jalur rapor pun juga Anda mendaftar di satu jalur S1, kemudian keduanya vokasi, daftar lagi untuk jalur vokasi semuanya juga boleh. Jadi sebenarnya kesempatan Anda lebih leluasa dan lebih luas mau yang S1, D4 maupun D3 semuanya ada. Jadi Anda bisa memilih di jalur mandiri di periode 1. Tapi untuk yang gelombang 2 kita hanya membuka lagi hanya di S1, di mana nanti setelah gelombang 2 masih ada satu lagi untuk program vokasi untuk yang terakhir. Jadi ada masih setelah mandiri gelombang 2 selesai, gelombang vokasi yang terakhir masih ada untuk kita buka, meski mungkin kuotanya tidak sebanyak di jalur yang Tidak banyak. sekarang ini. Ya, ya. Oke, berarti untuk memperjelas nih Bapak, untuk gelombang 1 ini bersamaan S1 dan juga vokasi, untuk gelombang 2-nya S1 saja, baru yang setelah Ya, S1 aja itu vokasi sendiri gitu Bapak ya? ya, betul. Ya, ya. Ya, nah untuk pertanyaan dari M. Rifki, Pak Ujan, permisi Kak, mau tanya, kalau udah jalur raport, lalu apakah bisa jalur UTBK juga diikuti Bapak? Atau bisa Iya, bersamaan di satu gelombang, atau beda gelombang ini Bapak sama di satu ikutnya? gelombang. Jadi ini makanya kan banyak yang bertanya karena belum membaca informasi. Di dalam Hmm, informasi jalur rapor itu sudah sangat jelas kami sampaikan. Bagi yang sudah mendaftar jalur UTBK masih bisa mendaftar di jalur rapor. Artinya apa? Ya simultan, jadi sama-sama mendaftar di dua jalur pada saat gelombang 1 bisa semuanya, gelombang 2 juga bisa semuanya. Sehingga tidak ada lagi parsial hanya ini tidak. Tapi hanyanya itu hanya pada saat yang vokasi gabung di gelombang 1, vokasi tidak lagi di gelombang 2 itu aja. Yang lain mekanisme dan prosesnya adalah sama. oke. Malah menambah peluang gitu Pak ya untuk masuk di Betul. Universitas Brawijaya. Tapi apakah Ya, ya. bayarnya itu berarti bayarnya double dong Pak? Betul, ya konsekuensi. Jadi ibaratnya dia Konsekuensi. akan mendapatkan peluang banyak, otomatis dia harus membayar lebih banyak. Karena di UTBK bayar sendiri, di rapor juga bayar sendiri, nanti mau bayar, mau di rapor mau daftar lagi, ya bayar lagi. Jadi dia bisa mendaftar lebih, tetapi memang konsekuensinya harus membayar lebih. Karena dia akan mendapatkan akun. Akunnya memang bisa satu akun untuk dua pendaftaran. Jadi kalau bisa kalau mau daftar lagi akunnya harus berganti supaya identifikasinya lebih mudah kan nanti. Tapi akunnya cukup dengan Anda membuat Gmail aja, email Gmail, baru sudah bisa untuk mendaftar di Universitas Brawijaya. Oke, berarti tadi bisa mendaftar di jalur UTBK dan jalur rapor secara bersamaan di satu gelombang. Lalu ada yang tanya nih Pak dari Secret Seeder, daftar dua jalur bersamaan itu, tapi jurusannya beda-beda, nggak apa-apa Pak? Ya enggak apa-apa. Jadi kan memang itu pintunya banyak. Jadi Anda bisa memilih. Kalau Ya, banyak. dapat pilihan empat prodi pilihan kan kemungkinan kan bisa lebih luas daripada Anda UTBK sama, rapot juga sama. Kalau memang pinginnya hanya di satu bidang aja, mau daftar berulang kali ya mau. Tapi ya, Anda tidak punya, kalau daftarnya berkali-kali pasti diterima juga enggak. Maksudnya kalau bidangnya berbeda bisa dimanfaatkan untuk memilih yang lebih banyak sesuai dengan keinginan. Tetapi pik dulu, apakah cocok enggak dengan bidang yang Hmm, akan diambil sesuai dengan kemampuan yang dimiliki kan gitu. iya.
Oke, ini pertanyaan yang sama nih Bapak. Banyak sekali pertanyaan dari Ulhak yang sepertinya mau dinotis dan mau dijawab oleh Bapak Heri. Bagaimana dengan pendaftar KIPK, Kartu Indonesia Pintar Kuliah di Selma UB, Bapak? Apakah itu bisa Ya, dilakukan secara bersamaan atau setelah masuk? jadi kami sudah banyak yang tanya di Halo Selma bahwa untuk yang KIPK itu Mhm. tidak bisa untuk mendaftar langsung ke mandirinya. Jadi mandiri harus daftar secara mandiri dulu, biaya sendiri, tidak secara KIPK. Oke. Tetapi begitu diterima, bagaimana? Kami sudah sampaikan, kita saat ini belum mendapatkan kuota secara pasti. Berapa sih UB akan mendapatkan kuota? Karena alokasi yang menjadi utama itu ada di jalur SN sama ada di jalur SBMPTN yang 70% tadi. Bagi yang jalur mandiri kami masih menunggu karena kami saat ini belum tahu apakah ada peluang atau tidak karena kuotanya belum tahu. Nanti kalau bilang ada bisa daftar tapi kuotanya tidak ada kami nanti membohongi lagi. Jadi sementara kami belum bisa Oh, memberikan jawaban apakah dengan jalur mandiri bisa KIP kuliah atau tahun kemarin memungkinkan. Tapi kalau sekarang kan ada konsep dan metode dalam hal penyaluran KIPK berbeda dari tahun kemarin sehingga kita belum bisa berandai-andai dulu. Kita belum bisa memastikan bahwa untuk KIP kuliah bisa di jalur mandiri atau tidak. Kita jawabnya masih belum bisa dipastikan saat ini. Kami akan menunggu karena masih berjalan nanti dan itu pun sifatnya masih akan berjalan nanti di bulan Agustus atau September tidak bisa mendaftarkan gitu. oke. Oke, kalau informasi mengenai KIPK belum bisa dipastikan karena informasinya masih bakal kemungkinan berbeda di tahun ini. Nah, untuk yang bisa dipastikan tadi sempat disinggung oleh Bapak Heri kalau uang pangkalnya UKT-nya juga bisa dicicil, Pak ya, untuk Selma UB. Ya, Oke, ya bisa dicicil. memungkinkan saja. Ya memungkinkan saja, tapi keputusan dan juga mekanisme nanti ada kita sampaikan nanti secara online juga. Oke, tadi kita membahas dari awal itu seleksi mandiri dari jalur rapot dan jalur UTBK. Dan perlu Sobat UB Radio tahu bahwa Universitas Brawijaya juga membuka peluang untuk mahasiswa difabel. Jadi namanya itu SMPD, Seleksi Mandiri Penyandang Disabilitas. Bagaimana peluang mahasiswa disabilitas untuk bisa masuk menjadi bagian Universitas Brawijaya, Bapak? Bisa dijelaskan, Bapak? Baik, jadi kami mungkin dalam waktu dekat juga mengumumkan, sebentar, jalurnya agak apa itu jaringan kurang ya bagus ya. Jadi kami Iya. akan membuka untuk jalur disabilitas. Jadi sebentar lagi akan Mhm. ada pengumuman kita siapkan untuk jalur. Ya masih sambung mas? Oke. Ya. Masih sambung, Bapak. Ya, jadi nanti bisa dipantau di selma.ub.ac.id untuk jalur disabilitas sudah segera kita launching. Manfaatkan kesempatan itu memang jalurnya adalah ikut di Mandiri. Nanti tetap menggunakan jalur rapor, tapi ada mekanisme tambahan, ada wawancara secara online untuk memastikan seperti apa sih permasalahan disabilitasnya supaya tahu apa yang akan diterima ya diterima di UB nanti menyulitkan sepenuhnya atau tidak. Oke, oke baik. Berarti kalau Ya, ada seleksi mandiri dan menerima penyandang disabilitas untuk masuk di Universitas Brawijaya, fasilitas seperti apa yang diberikan oleh Universitas Brawijaya yang ramah disabilitas, Bapak? Seperti mungkin ya, pengguna kursi roda contohnya. ya. Jadi kami sudah siap dengan apa itu proses bantuan kepada mahasiswa yang terima di jalur disabilitas. Seperti contoh punya mobil khusus yang bisa menekan kursi roda ke mobil tanpa bantuan fisik atau harus diangkat atau apa karena ada Angkat. fasilitas bisa menaikkan secara mesin atau hidrolis dari tanah langsung menuju ke mobil. Saya tambahkan Oke, lagi boleh. Boleh, ada Bapak. program pada saat kuliah itu ada program pendampingan. Jadi kita selalu merekrut volunteer dari adik-adik mahasiswa yang apa itu di UB untuk membantu kepada teman-teman yang disabilitas, baik itu yang membantu bahasa isyarat, kemudian membantu kalau kuliah berpindah-pindah di mana pada saat kuliahnya memang luring, itu nanti akan ada petugas yang memang dipenuhi oleh tim disabilitas.
Oke, sedikit menambahkan Bapak, saya sebagai mahasiswa juga mengetahui banyak teman saya yang merupakan penyandang disabilitas dan bakal ada pendampingan-pendampingan dari PSLD Pusat Studi Layanan Disabilitas. Ya, ya, Betul begitu Bapak ya? ya betul. Ya, Oke, dan fasilitasnya sudah ada semua. Ya, ya, semuanya terpenuhi ya di Universitas Brawijaya, jadi gak ada alasan lain untuk tidak daftar menjadi bagian dari Universitas Brawijaya. Nah, ini Pak, Bapak Heri merupakan adminnya Selma UB. Halo Selma UB. Nah, pertanyaan-pertanyaan apa sih Pak yang sering ditanyakan yang mungkin bisa disampaikan di sini biar langsung gitu secara visual dan audio. ya. Jadi banyak anak itu menanyakan kapan pendaftaran mandiri, bagaimana syarat mandiri, bisa nggak masuk UTBK dengan rapor, kemudian berapa biayanya jalur mandiri. Itu semua bukan dalam rangka kita tidak ada informasi, tapi teman-teman tidak membaca informasi yang ada di Selma. Di Selma sudah kita sampaikan ada banner penerimaan pengumuman jalur mandiri. Biaya juga sudah ada. Jadi semuanya sebenarnya tidak ada informasi yang belum disampaikan. Tinggal cek aja ada di selma.ub.ac.id. Memang kalau ada belum jelas, kami juga siap. Seperti contoh, bagaimana penggunaan rapor. Rapor pun juga semester 3, 4, dan 5 itu sudah jelas. Tapi masih tanya, saya punya rapor itu semester 1 sampai semester 6. Kok nggak digunakan semua? Kan sesuatu yang kadang-kadang aneh kan gitu. Sudah hanya diminta 3, 4, dan 5 juga masih bingung untuk mencarinya. Kemudian bagaimana mendaftarnya? Apakah bisa ditransfer? Semua biaya itu dengan sistem kode bayar. Jadi begitu sudah mendaftar di admisi, kemudian mendapatkan kode bayar, baru ke bank. Ke bank pun juga ada 3 bank yang ada. Di situ sudah ada. Jadi bank itu tidak bisa bank keinginan mereka. Saya hanya punya bank di BCA. Mohon maaf, tapi itu tidak bisa karena kami tidak ada akses menuju ke situ. Hanya bank tertentu yang sudah kami masukkan dan tata caranya. Kami pesan kepada adik-adik saat membayar, setelah membayar, untuk upload bukti bayar, jangan gunakan HP, gunakan laptop karena ada notis yang muncul itu biasanya kalau di HP nggak kelihatan. Ini gagal atau tidak itu nggak kelihatan. Berkas belum diupload, tetapi merasa gagal. Banyak yang harus minta kami bantu. Padahal kalau kami bantu dengan laptop, tidak ada waktu 2 detik, urusan sudah selesai. Jadi itu yang sering terjadi karena menggunakan HP yang tidak notisnya tidak kelihatan atau layarnya tidak kelihatan semua, akhirnya menjadi tidak sukses untuk prosesnya. Kami harap pada saat mendaftar, gunakan laptop dengan jaringan yang cukup kan gitu. Oke, baik, baik. Berarti intinya kita harus teliti dulu ya Sobat UB Radio, persyaratannya apa aja di selma.ub.ac.id udah sangat lengkap begitu Bapak ya. Iya, iya. Oke. Oke, untuk ini terakhir closing statement, apa sih pesan-pesan atau mungkin kiat-kiat dari Bapak Heri untuk calon mahasiswa baru Universitas Brawijaya? Terakhir Bapak, singkat saja. Ya. Baik, jadi kami berpesan siapkan semua persyaratan ingin masuk di UB karena ini tidak ada tes, tapi berkas. Jadi berkas Anda harus memang sesuai dengan yang diminta. Kemudian bagi yang mendaftar di jalur di bidang kesehatan, pastikan dulu kesehatan Anda. Jangan sampai Anda diterima, nilai Anda bagus, tetapi tidak memenuhi kesehatan. Di contoh, Anda akan daftar di bidang kedokteran, gizi, farmasi, kemudian bidan, dokter hewan, dokter gigi, dan beberapa prodi yang lain tidak boleh buta warna. Jadi itu menjadi salah satu persyaratan wajib yang harus dipenuhi. Jangan sampai Anda tidak pernah tes buta warna, tapi pinginnya ada di bidang kesehatan. Begitu diterima, nanti akan jadi masalah, harus kita pindahkan, karena tidak cocok dengan persyaratan yang kita miliki. Meski belum pernah tes, silakan. Mungkin tes dulu kalau memang tidak yakin, karena buta warna itu akan kelihatan secara individual apa bisa membaca angka di dalam warna yang memang berbeda. Seperti itu informasi akhir, dan kami tunggu kehadiran putra-putra terbaik Indonesia untuk diterima di Universitas Brawijaya.
Amin, 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 amin. Makasih Bapak Heri sudah menyempatkan waktu hari ini untuk ngobrol-ngobrol, seru banget dan detail banget ya buat Sobat UB Radio yang pengen banget tanya lebih lanjut, boleh langsung di Halo Selma, tapi yang udah ada di syaratnya udah jelas tertulis di Selma UB, jangan ditanyakan lagi ya Bapak. Oke, langsung terima kasih Bapak Heri, sehat-sehat selalu ya Bapak. Ya, terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi. Oke, sampai jumpa Bapak.